Jason baru saja mengakhiri rapat pagi ini bersama tim Gabriela untuk menggantikan Keenan yang masih terbaring di rumah sakit. Jeff, jika pekerjaan bisa ditunda, tolong jaga Keenan di rumah sakit. Aku harus menjalani 3 meeting selanjutnya di gedung utama Morgan Group, titah Jason saat para kolega dan karyawan mulai keluar. Baik, Tuan. Saya sudah mengatur semua pekerjaan dan memang tujuan saya setelah ini menjaga Tuan Keenan. Karena Nona Lisa sendiri, waktunya terbagi dengan Tuan Muda Kaivan. Jason mengangguk lalu beranjak, bagus, kalau begitu aku pergi lebih dulu, ucapnya menepuk bahu Jeff lebih dulu lalu dia pergi meninggalkan asisten pribadi di ruang meeting, membereskan berkas yang tersisa baru setelahnya dia ikut keluar. Setelah Jeff memberi tugas pada sekretaris di kantor, dia pun pergi turun ke lantai bawah menuju basement. Tanpa disangka dia bersamaan dengan Gabriela dengan tujuan yang sama. Jeff tidak ada niat menyapa. Keangkuhan Gabriela membuatnya memilih tidak peduli. Ah! Sesyah! Desisan itu menghentikan langkah Jeff yang sudah mendahului Gabriela. Dia memutar wajahnya mencari sumber suara. Dan ternyata desisan itu berasal dari si gadis angkuh tidak tega, Jeff pun mendatangi. Nona tidak kenapa-kenapa? Tanya Jeff sedikit membungkuk karena Gabriela dengan posisi membungkuk memegangi perutnya. Pertanyaan Jeff membuat Gabriela mendongak, menampilkan wajahnya yang sedikit pucat. Dengan segera, wanita itu menegakkan kembali posisi berdirinya serta mengangkat dagu seperti biasa. Aku tidak apa-apa. Pergilah, ucapnya menahan sakit di perutnya. Padahal tanpa menjawab pun Jeff sudah bisa memastikan kalau Gabriela sedang menahan sakit. Jeff mengangguk. Berusaha acuh dan berbalik untuk pergi ke tempat di mana mobilnya dia parkirkan. Tidak jauh, Jeff berhasil membawa mobil perusahaan keluar dari deretan mobil lain dan berjalan hendak keluar. Dari kaca spion dilihatnya kembali, Gabriela yang berpegangan pada pilar sementara tangan satunya meremas perutnya. Sial! Jeff tidak tega. Dia memundurkan mobilnya dan berhenti di depan Gabriela. Dia turun dan mendekat, bersiap dengan segala keangkuhan wanita itu. Nona, saya akan ke rumah sakit menemani Tuan Keenan. Mungkin Nona juga ingin periksa di rumah sakit. Kita bisa sekalian jalan, ucap Jeff dalam satu tarikan nafas. Keenan, kamu mau ke sana? Gabriela tertarik untuk itu. Jeff mengangguk. Enggan mengkonfirmasi ulang perkataannya. Ya, aku ikut, jawab Gabriela, dia sudah rindu pada Keenan. Jeff yang menunggu sudah pasti tidak ada Lisa di sana. Jeff bergerak untuk membukakan pintu bagian penumpang untuk Gabriela. Kamu di depan dan menjadi supir. Kurasa kali ini tidak karena kamu sudah berbaik hati mengajakku bertemu Keenan. Jadi aku akan duduk di depan. Sejajarkan posisi kita sesekali, ujar Gabriela dengan wajah tidak biasa. Jeff pun menuruti, menutup pintu penumpang lalu mundur membukakan pintu di kursi sebelah kemudi. Dia sungguh malas berdebat dengan wanita super rese itu. Mobil mulai melaju meninggalkan basement perkantoran. Sementara tidak ada pembicaraan di antara mereka. Hanya saja ketentraman berkendara si asisten pribadi itu terganggu. Gabriela atau yang sering dipanggil Gabi itu terus bergerak resah. Nampak sekali perutnya sedang bermasalah. Apa Nona belum sarapan hingga menimbulkan sakit perut? Tanya Jeff tidak tega. Namun masih dengan wajah datarnya. Sudah tapi, entah. Rasanya kurang enak perutku, jawab Gabi natural. Tidak ada keangkuhan di sana. Nona mual. Tanya Jeff lagi sesekali menoleh lalu kembali memperhatikan jalan. Gabi menggeleng. Wajahnya sudah pucat, pun dahinya penuh keringat. Tapi mendadak ada hal yang baru dia ingat.
Sekarang tanggal berapa Jeff? Tanyanya was-was. Tanggal 17, Non, jawab Jeff santai. Mata Gabi pun langsung membola teringat akan sesuatu. Bahkan dia merasakan ada basah di bagian bawah. Jeff. Bisa kita ke penthouse dulu? Pinta Gabi tergagap. Jeff menatap sekilas sebelum kembali pada jalan raya. Nampak wajah wanita itu meresah namun dia belum menemukan alasan Gabi tiba-tiba minta ke penthouse-nya. Aku sepertinya sudah mengotori mobilmu, cicit Gabi tertunduk. Otak Jeff berpikir keras. Sungguh dia tidak tahu urusan wanita seperti ini. Sepertinya aku sedang datang bulan. Perutku terasa sakit sekali setiap kali bulan itu datang, ungkap Gabi dengan wajah malu tidak berani menatap Jeff. Jeff kini mengerti. Dia tersenyum tulus kali ini. Itu, tidak masalah, Nona. Hanya hal kecil. Sekarang di mana alamat penthouse Anda? Ucapan Jeff yang tulus membuat dada Gabi menghangat. Tidak segugup tadi. Dia pun memberitahu alamat gedung apartemen terbaik di kota itu. Mobil dengan cepat meluncur hingga parkiran basement apartemen. Dengan ragu Gabriela turun dari mobil namun dia lebih dulu mengawasi sekitar. Ada orang atau tidak? Jeff mengerti. Dia bergegas turun dari mobil lalu membuka kancing jas lalu melepasnya sembari berjalan ke bagian pintu samping. Memposisikan diri berdiri di depan Gabriela. Maaf, Nona. Permisi, ucap Jeff seraya melingkarkan jas miliknya di pinggang ramping. Dalam satu kali gerakan, dia mengikat bagian tangan jas dengan kencang. Hingga bagian belakang tubuh Gabriela tertutup sempurna. Gabriela mendadak canggung. Dia terkejut atas perlakuan Jeff yang di luar dugaan. Bahkan dia dapat merasakan aroma parfum Jeff begitu dekat. Maaf jika saya lancang. Jeff mundur satu langkah untuk memberi jarak. Gabi menggeleng tegas dan tersenyum kaku karena bingung harus merespon bagaimana. It's okay. Kamu sudah membantuku keluar dari masalah terbesar wanita. Untuk pertama kalinya Jeff menerima senyuman dari wanita angkuh di depannya. Jika dilihat seperti ini, ekspresinya nampak lebih lembut dan enak dipandang. Gabriela pun menelpon anak buahnya untuk mencuci jok mobil yang terkena noda merah. Sementara mereka berdua naik ke apartemen paling atas. Sebuah penthouse milik Eliana yang menjadi tempat tinggal Gabriela selama tinggal di Indonesia. Kedatangan Gabriela mendapat sambutan hangat dari seorang wanita separuh baya dengan pakaian rapi namun tidak mencolok. Sudah pulang, Nona? Tanya wanita seumuran Eliana bernama Melanie. Karena biasanya Gabriela pulang paling cepat sore hari sedangkan ini hari masih terlalu pagi. Ya, aku hanya akan mengganti baju. Layani temanku ini dengan baik, ucap Gabi. Kemudian dia berbicara pada Jeff. Jeff, tunggu aku sebentar. Pesan saja minuman kesukaanmu pada Melanie. Dia pengasuhku sedari kecil, sekaligus orang yang selalu membantuku urusan rumah. Jeff mengangguk dengan senyuman tipis. Wajahnya terlalu kaku untuk banyak tersenyum. Mungkin sudah settingan Tuhan seperti itu memberi sedikit porsi senyuman pada wajah sang asisten. Silakan duduk, Tuan. Ingin meminum apa? Tawar Melanie dengan sopan. Minuman dingin, apa saja aku suka, jawab Jeff sopan. Melanie pun undur diri menuju dapur. Jeff tidak langsung duduk, dia melihat desain mewah yang ada di ruangan itu. Namun yang menarik perhatiannya adalah beberapa bingkai foto yang duduk di atas nakas sisi ruangan. Jeff pun mendekat. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu bingkai. Damian dan Gabriela, mereka nampak begitu dekat, gumam Jeff menaikkan satu alisnya. Bahkan dia bisa melihat senyum Damian yang lepas. Berbeda dengan sosok yang biasa dia lihat di dunia nyata.
Jeff mengembalikan lagi bingkai itu pada tempatnya. Kemudian beralih pada sebuah foto satu di antara 6 bingkai di sana. Jeff mengambilnya. Alis Jeff berkerut. Wanita yang sedang memeluk Gabriela adalah Melanie. Mereka nampak mesra. Seperti tidak ada jarak. Baru saja Gabriela selesai mengganti baju, telepon berdering. Sebuah panggilan dari Eliana pun segera dia angkat. "Halo, Mom," ucap Gabi menjepit ponselnya dengan bahu sementara kedua tangannya sibuk mengoles lipstik di bibir tebalnya. "Kamu sudah selesai meeting. Bisa kita bertemu, sayang?" "Tidak bisa sekarang, Mom. Aku masih ada urusan. Kalau begitu nanti malam kita dinner bersama di luar, ya?" Gabi lebih dulu meletakkan lipstik dan mulai menebak tujuan permintaan Eliana itu. "Dengan wanita itu?" tanyanya datar. "Kalian kakak beradik, Gabi. Mommy ingin kalian saling mengenal lebih jauh," terdengar nada di seberang telepon begitu lembut. Gabriela tidak bisa menolaknya terus-menerus. Meski dia masih sulit menerima Lisa sebagai saudaranya. Tapi Eliana pasti akan terus meminta pertemuan ini berlangsung. Dia pun menghela nafas pasrahnya. Baru menjawab, "Lia, Mom," jawabnya malas beranjak dari kursi meja rias. "Bagus, sayang. Nanti Mommy jemput." "Tidak usah, aku bisa berangkat sendiri." "Oke, kalau begitu sampai bertemu nanti malam. Mommy akan beritahu restoran mana untuk kita bisa makan malam bersama." Gabriela tidak menjawabnya. Dia mematikan ponselnya secara sepihak dengan perasaan campur aduk. Di ruang depan, Jeff tengah berbincang dengan Melanie. Wanita separuh baya itu menempatkan diri sebagai pelayan yang sopan. Dia duduk dengan hormat di single sofa jauh dari letak duduknya Jeff. "Kekasih Non Gabi?" tanya Melanie. Dengan senyuman tipis, Jeff menggeleng. "Bukan, saya hanya asisten dari rekan bisnis Nona Gabriela," ucapnya. "Tapi sejauh ini Non Gabi jarang ramah pada pria. Apalagi berani membawanya masuk ke dalam penthouse." Hanya sesaat saja, Jeff memajukan wajahnya dan berbisik namun sebelumnya dia melihat ke pintu penghubung. Biasanya dia sangat angkuh dan menyeramkan. Bahkan 30 menit yang lalu pun masih berpegang teguh pada keangkuhannya, bisiknya. Melanie pun terkekeh sampai menutup mulutnya. Jeff berbicara seperti itu sudah berusaha dengan ekspresi bercandanya namun tetap saja kaku. Itu yang membuat Melanie tertawa. "Apa yang kalian tertawakan?" Suara Gabriela yang tiba-tiba membuat Jeff mendeham singkat dan membenarkan posisi duduknya. Melanie pun menyurutkan tawanya dan berdiri dengan hormat. "Hanya candaan kecil, Nona. Untuk mencairkan suasana," jawab Melanie dengan senyuman hangat. Gabriela pun menjatuhi pandangan pada Jeff. Namun pria itu hanya mengedikkan bahunya. "Sudah selesai. Aku takut Tuan Kinan menungguku terlalu lama," ucap Jeff seraya beranjak. Gabriela mengangguk. "Iya, sudah. Tapi habiskan dulu minumannya. Kamu sepertinya terlalu asik mengobrol dengan Melanie hingga lupa menikmati hidangan yang ada." Jeff melirik ke atas meja. "Ya, isinya masih banyak." Dia pun duduk kembali dan menghabiskan minuman dingin yang disediakan oleh Melanie. "Sudah." Jeff menepuk pahanya dan beranjak. "Oh iya, jasmu aku tahan di sini. Biar Melanie membersihkannya." "Tidak perlu Nona. Dan sepertinya tadi pun tidak kotor. Hanya menutupi sebentar. Lengannya kusut dan pasti sudah kotor. Aku pastikan akan cepat mengembalikannya." Jeff menghela nafas pasrah. "Baiklah jika itu mau Nona." Mereka pun berjalan keluar dari penthouse menuju basement. "Mobilnya sudah selesai dibersihkan," ujar Gabriela saat mereka baru keluar dari lift lantai bawah tanah.
Jeff hanya mengangguk. Apa perutmu masih sakit? Tanya dia melihat wajah Gabriela yang tidak sesegar biasanya masih sedikit pucat. Iya, tapi aku sudah membawa minuman khusus yang bisa meringankan nyeri di perut saat haid, jawab Gabriela menepuk tas yang dia selampirkan di bahunya. Benar, mobil sudah bersih dan wangi. Tidak ada tanda bekas noda sedikit pun. Gabriela pun bisa bernafas dengan lega. Jika membayangkan kejadian tadi, malunya sampai ubun-ubun. Apa jadinya kalau dia bersama Keenan atau pria penting lainnya? Entah dia masih memiliki keberanian untuk bertemu atau tidak. Terima kasih, Jeff, ucap Gabriela saat mobil sudah menyatu dengan para pengguna jalan yang lain. Tidak masalah, Nona. Saya tidak melakukan apapun. Tidak ada obrolan lagi selama perjalanan menuju rumah sakit. Hanya Gabriela yang masih sesekali meremas perutnya lalu mengernyit. Sudah bisa diduga bagaimana reaksi Keenan melihat Gabriela datang. Dia yang sedang membuka-buka berkas sembari bersandar di headboard pun melirik dengan ekspresi tidak bersahabat. Untuk apa kamu membawanya? Ucap Keenan datar pada Jeff. Aku hanya ingin menjengukmu, Keenan, jawab Gabriela. Sebagai partner bisnis, aku juga ingin tahu keadaanmu. Keenan tidak berpaling dari kertas-kertas di tangannya. Selain kamu, tidak ada rekan bisnis yang bersusah payah menjengukku. Karena mereka tahu, rumah sakit tempatnya istirahat. Tidak menerima tamu dalam bentuk apapun. Jeff tetap berdiri di tengah ruangan. Dia tidak ingin ikut campur dalam perdebatan sepasang rekan bisnis itu. Gabriela menarik nafasnya dalam lalu memberanikan diri untuk mendekat dan meletakkan tasnya di atas nakas. Bagaimana kalau aku datang sebagai adik ipar? Keenan memutar kedua bola matanya jengah. Tidak usah sok-sokan mengatakan adik ipar sedangkan kamu belum bisa menerima Lisa dengan baik. Tentu hubungan aku dan Lisa akan semakin baik. Bahkan nanti malam kami sekeluarga akan mengadakan dinner bersama. Mendengar itu, rahang Keenan sedikit mengencang. Dinner? Bukankah nanti dia berjanji akan menemaniku? Seharusnya dia tahu kalau aku lebih membutuhkannya. Tapi dia lebih memilih makan malam. Bisiknya dalam hati. Saat seperti itu, petugas rumah sakit datang membawakan makanan untuk sang pasien. Gabriela dengan sigap meraih nampan berisi makanan lunak itu. Terima kasih, ucap Gabriela pada petugas. Dengan senyum tipis yang selalu dia torehkan jika sedang bersama Keenan, Gabriela mengambil alih kursi di sisi ranjang dan memangku nampan itu. Kamu mau apakan makananku? Tentu menyuapimu, jawab Gabriela santai sembari membuka isi nampan. Keenan nampak tidak peduli. Moodnya semakin buruk setelah menyadari nanti Lisa tidak akan datang. Dia kembali menatap berkas di tangannya. Tanpa disangka, Gabriela meraih semua berkas lalu memindahkan di atas nakas. Netra Keenan mengejar ke arah berkas itu dengan alis menukik tajam. Tapi sepertinya hati Gabriela terlalu kebal hanya untuk dipelototi Keenan seperti itu. Kau lancang sekali. Keenan menggereta kesal. Kita makan dulu, Keenan. Bukankah kamu tidak boleh terlambat makan dan minum obat? Ucap Gabriela. Kini netra tajam Keenan dia hunuskan pada Jeff yang sedari tadi diam menyaksikan. Membuat sang asisten mengerjap lalu menunduk. Keenan membuang nafas ke samping kemudian mencoba menurunkan emosinya yang sudah berlipat-lipat. Gabriela, bisa tinggalkan aku. Terima kasih sudah menjenguk. Tapi moodku sedang dalam kondisi tidak baik, ucapnya berusaha dengan nada normal. Hanya sebentar aku menyuapimu. Setelahnya baru aku pergi. Aku sungguh mengkhawatirkanmu, ucap Gabriela kekeh pada pendiriannya. Dia benar-benar menyendok bubur dan beberapa butiran wortel. Jangan buat kesabaranku habis. Alih-alih merespon,
Gabriela mengangkat sendoknya untuk menyiapi Kinan. Tapi pria itu justru membuang wajahnya ke samping tanda penolakan. Tidak menyerah, Gabriela berdiri. Tangan kiri memegang wadah dan kanan dia kembali tujukan pada Kinan. Ayolah, Kinan. Braaakk. Dengan segala emosinya Kinan menyambar tangan Gabriela hingga wadah bubur itu pun terjatuh di lantai.